Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami bertiga. Perkenalkan, nama saya Maria Rosa Mistika Boko. Saya Lutwina Beja. Saya Paulus Windy Alson Legunono. Di sini kami bertiga akan menjelaskan materi mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Yang pertama, dasar hukum pajak mineral bukan logam dan batuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Yang kedua, subjek pajak mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Yang ketiga, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Yang keempat, objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapu, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu atau helit, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, koalin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tawas atau alum, tras, yarosif, zeolit, basal, trakit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kegiatan tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman untuk keperluan rumah tangga, kabel listrik, telepon, penanaman pipa air atau gas. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Yang keenam, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang PDRD atas mineral bukan logam dan batuan paling tinggi yaitu 25%. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki tarif pajak berbeda-beda yang ditentukan dengan peraturan daerah masing-masing. 7. Cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan. Perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Volume per tonase hasil pengembalian kali nilai pasar per harga standar, atau tarif pajak kali dasar pengenaan pajak. 8.
Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 9. Masa pajak. Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jangka waktu satu bulan kalender. 10. Saat teruntang pajak. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang teruntang terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak teruntang terjadi pada saat dilakukan pembayaran. Tata cara pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran wajib pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala BPKPD. Yang kedua, formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan a. Fotokopi identitas diri, b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang apabila ada, c. Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa. Yang ketiga, formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan ke BPKPD paling lama 7 hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran. Yang keempat, orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan yang telah didaftar, Kepala BPKPD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan a. NPWPD dan b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah. Yang kelima, apabila orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan. Yang keenam, bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. 12. Sistem pemungutan. Pemerintah daerah memungut pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Untuk mengetahui besaran nilai jual yang dimaksud, perlu dihitung dengan mengalihkan volume per tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. 13. Contoh perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan. Soal pertama, PTA melakukan pembelian tanah liat 5 meter kubik dan pasir dan kerikil 10 meter kubik untuk keperluan komersial. Jika pada daerah tersebut ditetapkan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25%. Kemudian nilai pasar tanah liat 10.000, sedangkan nilai pasar pasir dan kerikil 200.000. Sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang yaitu atas tanah liat 5 meter kubik dikali 10.000 dikali dengan 25%, hasilnya 12.500. Atas pasir dan kerikil 10 meter kubik dikali 200.000 dikali dengan 25%, hasilnya 750.000. Sehingga total pajak yang harus dibayar yaitu 762.500. Soal kedua,
PT Adadia melakukan pembelian pasir dan kerikil sebesar 100 meter kubik dan tanah liat sebesar 100 meter kubik untuk keperluan usahanya di Kabupaten X. Bila di daerah tersebut ditetapkan tarif pajak mineral bukan logam dan batuannya sebesar 25%. Hitunglah berapa pajak mineral bukan logam dan batuan terutang bila nilai pasar tanah liat 20.000 dan nilai pasar pasir dan kerikil 200.000. Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut. Tanah liat 100 meter kubik dikali dengan 20.000 dikali 25%, maka hasilnya 500.000. Pasir dan kerikil 100 meter kubik dikali dengan 250.000 dikali dengan 25%, hasilnya 6.250.000. Maka total pajak mineral bukan logam dan batuan terutang adalah 6.750.000. 14. Denda pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 atau pidana denda paling lama 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga, pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 4 juta rupiah. Yang keempat, pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Baik, itu saja penjelasan dari kami bertiga mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan. Sekian dan terima kasih.